Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Said dari Finatronic Malang. Sobat Finatronic, kali ini saya akan sharing cara membuat ATS PLN genset dari relay. ATS atau Automatic Transfer Switch adalah komponen yang digunakan untuk mengalirkan salah satu jalur dari dua sumber listrik yang berbeda ke satu jalur beban pemakaian secara otomatis. Kalau misalnya di sini ada dua buah sumber listrik yang berbeda ya, yaitu dari PLN sebagai listrik utama, kemudian genset sebagai listrik backup, dan di sini juga ada beban pemakaian atau rumah kita, maka kita memerlukan ATS untuk mengalirkan salah satu sumber listrik tadi, baik itu dari PLN maupun dari genset ke beban pemakaian. Kemudian aplikasi dan spesifikasi daripada ATS relay ini adalah yang pertama untuk mengalirkan daya listrik maksimal 2200 watt dengan tegangan 220 volt AC dan 10 ampere. Seperti itu. Kemudian juga untuk gensetnya ya, genset juga dayanya maksimal 2200 watt atau 10 ampere 220 volt AC. Kemudian bisa juga untuk genset yang starter manual atau tarian atau juga electric starter. Jadi bisa juga dipakai untuk itu. Kemudian keunggulan lain ya. Jadi yang pertama ketika perpindahan listrik dari genset ke PLN itu tanpa jeda. Jadi nanti kalau sudah kita nyalakan genset, kemudian listrik pindah ke genset, kemudian kita matiin genset, maka listrik akan pindah dari genset ke PLN untuk disalurkan ke beban tanpa jeda. Yang kedua, jalur listrik ke pemakaian aman dalam arti apa? Ketika nanti relay itu trouble misalnya rusak, maka kita masih tetap mendapat saluran listrik dari PLN ketika listrik PLN nanti nyala kembali. Hanya pas lagi trouble, listrik dari genset tidak bisa kita salurkan. Karena apa? Karena kondisi relay tadi de-energize, maka jalur PLN lah yang dialirkan ke beban, jadi aman. Kemudian penggantian relay mudah dan banyak di pasaran, jadi nggak ada perlu khawatir masalah partnya. Kemudian yang selanjutnya adalah pengganti cos manual. Jadi kalau dulu kita misalnya mau beli genset, itu mesti beli manual cosnya nih ya, changeover switch-nya. Kita oper ke atas atau ke bawah untuk mengalirkan dari listrik PLN atau genset. Maka sekarang kita hanya perlu membeli relay dan soketnya ini ya, untuk pengganti manual cos ini. Lebih mudah dan lebih simpel, seperti itu. Kemudian untuk fungsi dan cara kerjanya, yang pertama adalah listrik dari PLN akan dialirkan ke beban pemakaian ketika relay R yang ini de-energize. Jadi kondisi genset stop, maka aliran listrik dari PLN lah yang dialirkan ke beban. Jadi kondisi de-energize ini adalah anak kontak relay ya, dengan kaki nomor 4 sama 1, kemudian 5 dan 8 itu mengalirkan listrik dari PLN ini, mengalirkan listrik, kemudian satunya netral masuk sini ke pemakaian, maka kondisi ini listrik PLN yang dialirkan, seperti itu. Ketika nanti ada pemadaman PLN, ya kan, ada pemadaman PLN, otomatis kita akan menyalakan genset. Jadi ketika nanti kita menyalakan genset untuk BK, maka listrik dari PLN dibuka. Jadi ini nanti dibuka switchnya, dan listrik dari genset dialirkan ketika relay energize atau genset kondisi nyala. Jadi begitu genset kita nyalakan, maka relay ini energize dan klik. Nah, listrik dari genset langsung dialirkan ke beban pemakaian, seperti itu. Jadi untuk genset kecil mesinnya langsung juga nggak masalah ya. Jadi nggak perlu pemanasan dulu. Jadi langsung bisa dipakai, seperti itu. Jadi relatif kecil untuk daya yang kurang dari 2000 watt. Tapi toh kalau misalnya mau ada warming up, maka kita perlu tambahan switch ini, switch di sini di jalurnya ini untuk on off relay-nya. Seperti itu. Jadi ketika nanti kita tunggu pemanasan misalnya selama 1 menit baru kita nyalakan boleh, atau langsung juga boleh. Jadi di konsep ATS ini kita hanya menyalakan dan mematikan genset saja untuk pemindahan listriknya. Jadi begitu stop PLN ke beban, begitu nyala genset ke beban, seperti itu. Praktis sekali.
Kemudian jangan lupa ya, kabel groundnya juga tetap disambung dari rumah kita ke genset. Karena apa? Grounding ini sebagai apa ya, semacam perisai pelindung ya. Jadi kalau misalnya ada kebocoran listrik di peralatan kita, maka kita akan aman. Seperti itu. Kemudian untuk komponen-komponennya ya, kalau misalnya sobat nanti buat sendiri, ini kan sekarang masih teori nih, nanti video berikutnya akan praktek. Jadi juga disiapin juga komponennya. Yang pertama adalah relay Omron MK2SP plus soket ya dengan coil 220 volt AC. Satu biji. Kemudian lampu pilot ya 220 volt AC warna hijau, kuning atau oranye atau merah silahkan untuk indikator PLN atau genset. Kemudian fuse tabung ya. Fuse tabung ini untuk proteksi coil relaynya nanti. Jadi ketika supaya ada sesuatu di coil aman, hanya putus fuse-nya aja seperti itu. Yang keempat, junction box ya, jangan lupa ya, dengan minimal 105 kali 55 mm supaya relay dan soketnya bisa dimasukkan di JP ini. Yang terakhir jangan lupa kabel gland, tetap diperlukan kabel gland untuk masuk keluarnya kabel dari listrik PLN maupun genset serta pemakaian. Nah, kemudian seperti ini ya, sobat ya, display panelnya, ibaratnya boxnya lah. Jadi ini JB-nya, kemudian ada displaynya, monggo dikasih display, monggo. Nggak dikasih juga nggak masalah. Nanti ini ada kabelnya ya, dari PLN 3 kali 2,5, dari genset 3 kali 2,5, kemudian beban pemakaian juga 3 kali 2,5. Seperti itu. Demikian sobat-sobat semua ya. Jadi terima kasih sudah menonton video saya. Jadi ikutin terus video saya. Mungkin untuk video berikutnya adalah kita praktikum ya, cara membuat ATS ini. Kalau sekarang masih teorinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.